ya, saya mau berpantun dulu deh, biar hawa-hawanya semangat ya. Oke, sayur bayam buah tomat sangat sehat untuk dimakan. Salam saya untuk yang terhormat, tamu acara sekalian. Ya, meskipun ini bukan forum kajian yang harus bertatap muka, cuma kali ini teman-teman mendapatkan privilege untuk akhirnya menyimak kajian yang sangat-sangat spesial karena kita menghadirkan pemateri dari sahabat kita, yakni Dr. Yumna, Sister Yumna, boleh kawan-kawan panggil Sister Yumna atau Dr. Yumna, yang berasal dari Indonesia, sekarang menjadi aktivis di Inggris. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Ini sudah bergabung bersama. Baik. Ya, teman-teman, di antara 22 orang ya, sekarang yang sedang bergabung, di antara 22 sahabat muslimah yang nanti insya Allah akan bertambah banyak lagi, boleh dong absen dulu dari mana aja, sembari saya menyapa Dr. Yumna. Assalamualaikum, Ustazah, dokter, sister, atau siapa nih manggilnya nih? Udah Yumna aja. Oh, Waalaikumsalam. Mbak Yumna juga boleh. Lebih oke. enak. Atau Bu Yumna. Saya panggil sister atau mbak Boleh. aja? Boleh, Oke, boleh. mbak ya. Baik, gimana kabarnya Mbak Yumna? Alhamdulillah. Baik, Mbak Putri. Mbak Putri ya? Ya, panggilannya Mbak Oh Putri. ya, Mbak Putri. Oke. Alhamdulillah baik, baik. Sehat di sini jam Alhamdulillah. 1.30. Jam 1.30 siang. 1.30 ya? Mm-mm. 1.30. Tadi sempat cecetan juga ya. Oh, bedanya 6 jam. Kalau di sini 6 malam, jam. di sana baru sore atau siang ya, Sore. siang menuju sore. Mm-mm. Di sini habis duhur. Duhur masuk jam 1. Jadi baru masuk duhur. Alhamdulillah. Susah, Baik, susah Sister memang Yumna. 6 jam bedanya. Jadi kalau Iya, mau ini ada acara segala macam pagi di Indonesia, di sini jam 3 pagi gitu. iya, luar biasa ya. Tapi masih sering komunikasi dengan kerabat di Indonesia, nggih? Sister Oh iya, Yumna. iya, karena semua Masih, keluarga nggih? di Indonesia. Semua Alhamdulillah. keluarga di Indonesia. Mm-mm. Baik, sahabat muslimah, mungkin barangkali di antara sahabat muslimah yang akhirnya belum berkenalan, kita akan berkenalan singkat-singkat ya. Kalau saya seperti biasanya, saya Putri Hanifah, setelah sekian lama nggak menemani sahabat muslimah dalam 1,5 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Yumna atau Sister Yumna untuk ngobrolin tentang mental health gitu ya, atau mental illness gitu. Baik, sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya Ustazah ya. Oh Ustazah, ini nggak konsisten ya panggilannya ya, karena saking banyaknya amanahnya dan bisa dipanggil apa aja ya. Apa Ya aja? saya ulangin ya, saya ulangi ya. Baik, bagaimana kabarnya sahabat muslimah, dan ini kita akan memperlihatkan ya perkenalan dari Mbak Yumna. Silahkan Mbak. Oke, saya Yumna Umu Nusaibah, ibu dari 3 anak, Alhamdulillah. Jadi 11 tahun, 9 tahun, dan 5 tahun. Sudah 17 tahun di London, Inggris, Alhamdulillah. Saat ini eh, menjadi ibu rumah tangga, menjadi aktivis di komunitas Muslim di London, dan juga pekerja part-time di sebuah GP surgery clinic, Alhamdulillah, dan juga part-time student di Zainab Institute untuk Alimah Masya course. Allah. Luar biasa. Sahabat muslimah, ini semangatnya perlu dicontoh ya. Mbak Yumna ini udah sudah punya buntut ya kita bilang ya. Sudah punya buntut 3, kemudian juga masih semangat untuk belajar dan mengkaji ilmu. Sekaligus masih menjadi aktivis nih. Jadi aktivis seumur hidup nih Mbak nggih. Amin, amin, amin ya Rabb, amin. Insya Allah. Baik, kalau kondisi di Inggris sendiri gimana nih Mbak? Boleh mungkin sedikit Eh, berkabar juga nih pada sahabat muslimah di dari sini. pandeminya, dari aspek Pandemi, apanya? ya, Pandeminya. pandemi, Oke, pandemi. pandemi alhamdulillah di sini udah mulai buka, udah back to normal. Jadi kita udah nggak ada acara lockdown. Lockdown udah berakhir Juli kemarin, tanggal 19 Juli itu. Jadi prosesnya kalau di Inggris itu lockdownnya ada stage gitu ya. Ada stage 1, stage 2, stage 3. Yang ekstrim tuh stage 4 itu berarti total lockdown. Kita nggak boleh keluar sama sekali. Itu terjadi bulan sekitar Maret
ya lupa deh, 4 kali soalnya di Inggris sudah lockdown. Jadi mereka grading lockdownnya, dan total open itu mulai Juli kemarin, alhamdulillah. Jadi sekarang kita udah boleh kumpul-kumpul, udah boleh makan di restoran, udah nggak harus pakai masker. Kalau masker memang dulu nggak pernah wajib kecuali di transportasi umum, karena banyak ya yang nanya saya kalau saya posting di story, kok nggak ada yang pakai masker gitu. Emang nggak pernah diwajibkan, kalau di luar nggak pernah diwajibkan, tapi kalau di dalam sebuah, misalkan di toko pertokoan atau kemudian di transportasi publik gitu, memang harus pakai masker. Kalau sekarang hanya recommended aja. Kalau di dalam building misalkan mereka pakai masker, ya kita pakai masker. Kalau enggak ya nggak ada kewajiban, nggak ada hukuman juga gitu. Angka Nggak ada kasusnya udah hukuman mulai ya. turun, nggak ada hukuman. Dan memang banyak yang nanya kok bisa gitu ya. Pertama memang karena ini apa ya, qada Allah yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini angka vaksinasinya udah tinggi. Jadi 80% populasi itu udah vaksin dosis 1 sama dosis 2. Kemudian juga walaupun kasusnya meningkat karena dibuka lockdownnya, tapi angka hospitalization atau yang masuk rumah sakit itu menurun gitu. Jadi harapannya mungkin dari sini semuanya memiliki kekebalan tubuh, dan insya Allah lah kembali normal, walaupun new normal itu masih harus diterapkan gitu. Indonesia masih Baik. berkabung ini ya, masih banyak ya lockdownnya ya. Saya ingin pulang ke Indonesia belum bisa ini. Betul, Mbak. Jadi kita ini kuliah juga masih naik turun juga sih. Tapi ada rencana memang Hmm, dibuka semester depan itu untuk akhirnya kuliah offline ya. Sekarang juga sedang percobaan, cuma meskipun statusnya percobaan, lagi-lagi ini angkanya hmm, makin naik dan naik ini. naik. Iya, Ya kita memang juga mohon butuh. doanya nggih, Mbak, supaya Insya Allah. segera segera menyusul, Amin. Amin, amin, segera amin. turun Insya Allah. angkanya. Nggih, amin. Baik. Nah, ini Mbak, jadi kalau seandainya kita berbicara hari ini, kondisi pandemi sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Kan Mm-mm. awal mulai itu kan bulan, kalau masuknya itu Januari itu udah mulai Desember, ancang-ancang sih. Januari. Tapi Ya. akhirnya Maret resmi di Indonesia ada yang terkena kasus gitu. Ini udah Mm-mm. hampir 1,5 tahun juga. Tentang pandemi ini akhirnya berkaitan banget sama kesehatan mental. Karena kalau kita berbicara manusia ya Mbak, ini bukan cuma sekedar makhluk yang akhirnya fisik aja, tapi juga punya hati. Yang kadang kalau seandainya salah kendali gitu, itu akhirnya jadi bumerang bagi diri sendiri. Dan apalagi ketika pandemi ini sangat-sangat kelihatan banget. Kelihatannya apa? Kelihatannya akhirnya banyak mahasiswa ataupun akhirnya kalau kita bilang hari ini Gen Z terutama itu mengalami kondisi burnout, terus habis itu ngerasa nggak ideal, habis itu ngerasa stres, pusing, apalagi dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk sangat banyak. Ini akhirnya menjadikan kita juga mengangkat topik ini, Mbak Yumna. Kalau Oke. menurut Mbak Yumna sendiri nih, akhirnya kenapa sih kok bahasan mental illness itu penting ya di kalangan kita semua? Oke. Ya, kenapa bahasan ini penting? Jadi, yang pertama karena sebenarnya banyak yang belum aware gitu ya tentang mental illness atau mental disorder, atau bahkan sehat mental itu apa sih gitu. Kalau mau yang baca-baca tentang, atau yang punya entusias baca tentang topik-topik bahasan psikolog, itu salah satu passion saya memang. Itu bisa jadi sebenarnya everybody at some point, jadi dalam poin kehidupannya itu pernah mengalami sebuah goncangan jiwa atau kesehatan jiwa. Nanti kita diskusi tentang Sepakat. bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengalami itu gitu ya. Entah itu mulai dari spektrum yang ringan sampai yang berat itu ada. Jadi memang nggak banyak yang aware yang mental illness, dan kemudian banyak yang kemudian suffer silently. Jadi mereka menderita dalam kesendirian, kesepian gitu ya. Karena banyaknya stigma di masyarakat bahwa kalau saya itu gangguan jiwa, ada gangguan jiwa gitu ya. Nanti udah, Kok kalau gini masih gitu. masih gini, kalau masih jomblo nggak laku gitu ya. Nanti kalau punya mertua mungkin di abuse segala macam lah. Ada banyak stigma kalau udah di label atau dicap gangguan jiwa berarti dia itu bermasalah gitu, ya kan? Kemudian dan kenapa hal ini penting juga untuk dibahas? Karena memang kalau kemudian kita nggak bahas,
efek dari gangguan mental illness ini sangat luar biasa. Itu bisa mengganggu produktivitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, atau bahkan akan berefek pada lingkup keluarga, kemudian sekolah, pernikahan. Banyak ya pernikahan yang gagal karena memang si laki-lakinya punya narcissistic tendency misalkan, atau si perempuannya itu Horor punya jadinya. kecenderungan punya kecenderungan depresi gitu ya. Jadi it's eventually gonna destroy, maaf ini campur-campur ini, destroy their life. Jadi mereka menghancurkan kehidupan dia hanya karena tidak aware tentang masalah mental illness ini tadi gitu. Dan yang terakhir, adanya pandemi ini itu seolah menjadi momen untuk menguliti gitu ya, kekuatan mental seseorang itu seperti apa. Apalagi PPKM. Kalau dulu PPKM PPKM kalau istilahnya di sini mungkin lockdown gitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum ada pandemi ya, sebelum ada lockdown, mereka hahaha ketawa-ketawa kayaknya oke-oke saja ya, padahal bisa jadi Iya, sebenarnya bener. adalah mask gitu ya, topeng untuk menutupi Topeng. ketidakbahagiaan dia, ketidaksehatan, mungkin sebenarnya dia itu lonely gitu ya, mungkin sebenarnya dia itu pingin diapresiasi, tapi karena adanya teman gitu ya, akhirnya itu tertutupi. Nah, pandemi ini seperti membuka gitu ya, menguliti, dan kelihatan akhirnya siapa-siapa yang sebenarnya punya hidden mental illness selama ini gitu. Dan yang dulunya itu mungkin hanya cemas sedikit, tapi karena pandemi mereka jadi cemas. Wajar ya, kita takut kehilangan orang tua, takut kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Banyak dari beberapa teman saya yang dulu kuliah di kedokteran ada yang meninggal, kemudian ada yang menjadi janda gitu ya. Banyak, saya yakin dari kita ada banyak orang yang dekat dengan kita itu ternyata terpengaruhi dengan pandemi ini, dan akhirnya membuat kita jadi cemas, khawatir, takut, dan seterusnya. Jadi memang sangat sangat penting sekali untuk dibahas karena berefek besar dalam kehidupan kita. Sahabat muslimah, berarti emang poinnya sangat penting sekali ya. Ini mempengaruhi produktivitas kehidupan kita ya. Apalagi Ustadzah, kalau seandainya saya berbicara tentang kuliah Ustadzah. Biasanya kan anak-anak kuliah itu kan eh, sindromnya itu ketika dapat tugas banyak nggak dikerjain, numpuk, deadline, terus ternyata kapasitasnya melebihi, dan ini akhirnya terjadi burnout atau stres di sini. Kalau fenomena lain sudah, mungkin kalau kita berbicara di lain kuliah gitu, atau di ibu rumah tangga, atau akhirnya di kalangan umum, itu biasanya model-model mental illness-nya tuh kayak gimana sudah? Oke, jadi banyak ya kalau misalkan seorang ibu rumah tangga seperti kita ya, misalkan ada yang kemudian suaminya kehilangan pekerjaan, ya, kemudian tidak ada pemasukan, ya, tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya dan nanti dapurnya ngebul pakai apa kan gitu. Jadi akhirnya si mungkin ibu perempuan mungkin meminta apa namanya sang suami, ayolah ya cari kerja dan seterusnya, tapi nggak ada kerjaan di luar, dan itu bisa membuat si ibu khawatir, cemas. Jadi ada macamnya, misalkan gangguan kecemasan, termasuk depresi. Ya Allah, untuk apa hidup kalau semuanya itu serba sulit gitu? Untuk apa hidup kalau semuanya, kalau anak saya itu nggak bisa saya hidupin gitu. Banyak ya kasusnya sampai kemudian mereka mengakhiri kehidupan dia sendiri dan anak-anaknya hanya karena mereka merasa tidak mampu menjaga anak-anaknya. Jadi depresi, biasanya yang paling umum adalah depresi. Depresi itu ada range-nya, ada mild, ada moderate, ada severe gitu. Ada yang ringan saja. Kalau ringan itu kita pernah lah. Misalkan, oh saya lagi nggak mood makan, nggak mood ketemu orang. Itu sudah termasuk dalam mental illness. Cuman range-nya mild aja gitu. Nah yang penting itulah bagaimana dari kita, dari yang mild itu menjadi normal, atau dari yang moderate menjadi mild gitu kan. Kalau kalau kasus ibu-ibu rumah tangga paling seperti itu. Kalau anak kuliahan mungkin tugas-tugas yang bejibu, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa Masa depan. bersosialisasi. Ya, masa depan nanti gimana kuliahnya, selesai apa enggak, tambahan tahun dan seterusnya, ya kan? Jadi banyak aspeknya, tapi yang paling sering mungkin itu gangguan kecemasan, kemudian atau istilahnya anxiety disorder, kemudian ada depression, kemudian ada mungkin ya yang ekstrim itu ada bipolar disorder ya, atau kemudian sampai pada skizofrenia. Kita itu ya orang gila yang sudah ada halusinasi, ada waham dan seterusnya. Ya, macam-macam. Cuman yang paling umum memang depresi dan anxiety disorder itu. Baik, Mbak Yumna. Jadi sahabat muslimah,
silahkan ya mulai dideteksi secara dini, karena ini di highlight tadi apa? Penting akhirnya untuk kita bahas. Ini ya, mempengaruhi produktivitas kita, dan contohnya sangat banyak sekali. Berarti juga nih kita harus sepakati dulu mungkin ya Mbak Yumna, apa sebenarnya definisi mental illness itu atau mental disorder, supaya akhirnya kita juga bisa menyolusikan ketika nanti kita berbicara tentang masalah ini. Oke, ya, kalau kita cari di WHO ya, World Health Organization itu definisi dari mental illness itu mental is a state of complete physical and mental and social well-being. Jadi mereka itu adalah orang yang kondisi di mana seseorang individu itu dapat berkembang secara fisik, secara mental, dan secara spiritual, sosial, sehingga individu tadi itu mampu untuk bekerja secara produktif, gitu ya, bekerja secara produktif, kemudian mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, dan juga bisa mengatasi tekanan. Ini yang penting, stresor. Jadi dia kemudian dia tetap optimum kondisi mental, spiritual, dan juga fisiknya, maka itu dikatakan dia punya kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan jiwa ini menyangkut keoptimuman kita, gitu ya, menghadapi apa-apa yang ada dalam kehidupan. Nah, hal ini yang perlu kita ingat, kesehatan mental ini atau kesehatan jiwa ini berpengaruh pada the way we think, the way we feel, and how we act. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan emosi kita, dan bagaimana kita bertindak atau berbuat. Nah, kalau kita tahu ini berarti nanti bagaimana menyelesaikan kesehatan mental, masalah kesehatan mental, maka 3 hal ini itu yang harus kemudian diperhatikan, gitu ya. Jadi kalau kemudian orang merasa, misalkan ya saya kasih contoh, orang kalau misalkan cemas gitu ya, itu adalah normal emotion, itulah emosi yang normal. Tetapi kalau kecemasan itu membuat dia jadi tidak mampu melakukan apa-apa, gitu ya, cemas, takut, kemudian itu menghentikan dia beraktivitas, kemudian membuat dia tidak lagi seperti orang, tidak lagi produktif, gitu ya, karena saya cemas nanti keluar kena ini, saya cemas nanti keluar kena corona, sampai dia benar-benar tidak mau keluar sama sekali, tidak mau berinteraksi sama orang sama sekali, maka itu sudah mulai ada tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa, gitu, kesehatan mental. Nah, jadi cemas, rasa marah, emosi-emosi negatif itu kalau ada itu normal-normal saja. Tapi kalau itu sudah menyebabkan seseorang itu tidak produktif lagi, tidak seperti biasanya, maka itu perlu dilihat ulang. Barangkali itu adalah tanda awal dari kita mengalami gangguan, gitu. Dan semakin early diagnosis, semakin mudah nanti untuk diselesaikan, gitu. Baik, berarti yang harusnya awalnya produktif, tapi akhirnya hidup rasanya isinya tekanan, nggih, Mbak, nggih. Tekanan, dan kuncinya tekanan. Di situ. Iya, Iya. kuncinya di situ. Kalau kemudian kita melihat, oh saya dulu itu begitu semangat menghadapi hidup, sekarang kok isinya saya itu selalu negatif, dan selalu nggak semangat sama sekali, itu bisa jadi itu adalah awal warning sign bahwa oh saya mungkin perlu cek emosi diri kita sendiri, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Jadi harus apa ya, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu in tune dengan emosi kita, gitu. Apakah saya ini sebenarnya sudah melampaui batas kenormalan dan butuh cari bantuan, atau sebenarnya ini adalah oke-oke saja, gitu. Iya nih sahabat Mas Rio ya, karena rasa-rasanya Ustadzah bukan cuma 1-2 orang aja yang kena, hampir seluruhnya ini. Makanya sekarang pembahasan tentang mental illness itu di mana-mana, dan bahkan banyak akhirnya komunitas-komunitas yang berdiri karena aware juga nih sama pembahasan mental illness. Tapi lagi-lagi banyak akhirnya juga yang belum sadar juga, kayak misalnya banyak komunitas psikologi, kemudian komunitas-komunitas yang akhirnya hadir untuk menyolusikan. Tapi lagi-lagi pasti solusinya cuma sementara. Nah nanti ya sahabat, nanti kalau seandainya ingin kepo bagaimana solusinya, stay terus. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung dibantu nanti ya, dilayangkan ketika sesi pertanyaan, ada kolom pertanyaan. Baik, selanjutnya Ustadzah, kalau kita berbicara tentang mental illness ini, apakah ini merupakan fenomena yang baru terjadi?
Karena memang ngebumnya itu baru akhir-akhir ini dan biasanya nempelnya itu di Gen Z. Mm-mm. Iya, jadi kalau dilihat sebenarnya ini bukan fenomena baru ya, Mbak Putri ya. Ini sudah lama sekali. Mungkin sekarang ini booming karena efek dari pandemi terhadap mental well-being atau kesehatan mental atau kesehatan jiwa orang itu benar-benar eh, apa namanya besar sekali efeknya gitu. Makanya orang 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 nggak interaksi sama orang lain sama sekali kan. Dia hanya berinteraksi sama dirinya sendiri, sama keluarganya. Baru dia tahu, oh saya itu kok snappy banget ya, snappy, marah sedikit marah gitu. Saya itu kok kalau nggak ketemu teman kok moody banget ya. Jadi mereka selama ini orang menyadari bahwa mungkin selama ini saya itu menggantungkan kesehatan, kebahagiaan saya kepada orang lain gitu loh. Mereka mulai menyadari bahwa kesendirian saya itu nggak suka dengan my own company. Kalau bahasa bahasa kita itu saya nggak suka dengan keberadaan diri saya sendiri. Kalau saya sendiri itu saya nggak seneng, harus ada orang lain. Nah ini kan masalah gitu. Makanya orang sekarang dan semua program online dan di online itu banyak Iya. mulai ada gitu ya berita tentang mental illness atau mulai mulai mencoba kenapa kok saya cemas misalnya gitu. Kenapa kok saya merasa sangat depresi? Kenapa kok saya ingin mengakhiri hidup saya misalnya gitu. Di Google ternyata oh ini ada hubungannya sama mental illness. Wajar kalau kemudian sekarang mulai booming karena diskusi itu sangat berefek banget gitu. Nah, jadi bukan fenomena baru di tahun 90-an gitu bahkan zaman saya masih apa namanya kuliah gitu ya 97 sampai 2004 itu kita bisa melihat gangguan anxiety disorder atau depression atau kalau skizofrenia itu udah banyak gitu loh yang ya itu tadi tapi yang banyak adalah stigmanya dan kalau kita lihat data jadi ada dari sebuah data Kemenkes di tahun 2020 sampai Juni kemarin gitu ya, itu jumlah kasus gangguan kesehatan jiwa ini saya pikir ini bukan kalau menurut saya pribadi mungkin datanya sebenarnya lebih besar dari ini. Itu ada 277.000 pasien gitu dan saya pikir ini adalah saya nggak ada detailnya ya saya kurang tahu detailnya apakah ini yang spektrum yang sangat berat misalkan bipolar disorder kemudian skizofrenia yang severe depression atau yang kayak gitu atau sebenarnya mencakup semuanya tapi saya yakin jumlahnya lebih dari ini yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak kita aja kadang nggak mau mengakui ya oh kami itu lagi ini mungkin kena depresi ringan misalnya clinical depression loh ya bukan hanya Betul, oh betul. aku depres banget bukan hanya lafat yang kemudian dilemparkan bukan tapi memang ada clinical diagnosis gitu ada diagnosa klinik bahwa oh kamu kena depresi ringan kamu kena depresi jadi ada kategorinya memang. Nah, tahun 2019 data yang sama itu hanya 197.000 gitu. Jadi memang ada sebuah kenaikan dan tadi saya baca di sebuah research dasar riset kesehatan dasar Riskesdas itu dinyatakan bahwa generasi jadi depresi atau bukan depresi gangguan jiwa itu bisa mulai muncul saat usia 14 tahun. Jadi 14 ya Pas 14 balik sampai gitu ya, Sada? jadi pas SMP ya, SMP SMA kayaknya. Jadi umur 15 sampai 20 itu prevalensinya sekitar 6,2. Artinya apa? Di antara 100 orang, 100 anak yang ada di kelas, itu 6 orang kena gangguan jiwa gitu loh. Subhanallah bisa dibayangin gitu. Ya naudzubillah semoga bukan kita gitu ya atau bisa jadi teman kita sendiri gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita aware karena kalau enggak bisa jadi bukannya kita ngebantu tapi malah memperburuk keadaan karena ada orang yang sering ya saya jumpai bahkan dulu saya waktu zaman masih muda sekarang masih muda sih itu dikatakan bahwa apa namanya kamu cemas udahlah ngapain sih cemas jadi kayak apa ya bisa dibilang mereka mengecilkan masalah. Oh, aku kok ngerasa ini banget ya, down banget ya. Allah, nanti sini minum teh, nanti pasti ini lagi gitu. Bukannya kemudian Selesai itu, gitu ya. bukannya ditelusuri, kenapa kok down? Ada apa? Oh, saya tadi sama ibu misalnya gitu. Kenapa? Ada apa dengan ibu? Jadi bukannya kemudian dideteksi, tapi malah kalau istilah orang sini brush under the carpet, jadi disembunyikan aja gitu. Jadi
masalahnya akan semakin besar, dan seperti saya bilang karena bukan fenomena baru hanya sekarang aja karena pandemi ini, jadi fenomena kita ngerasa bahwa ini adalah masalah yang tiba-tiba muncul padahal udah lama cuman nggak disadari, dan Hmm, pandemi ini tadi membuka, menguliti membuka sih. eh, luka-luka yang sebenarnya sudah ada gitu. Sekarang jadi tahu. Ada hikmahnya lah, alhamdulillah. Dari situ kan orang menyadari, oh saya itu punya masalah, berarti saya harus cari solusi kan gitu. Itu kalau di Indonesia nih tadi sudah 6 orang itu ya. Itu apakah Ya, fenomenanya cuma di Indonesia atau hampir seluruh dunia? Terus ada kalau kita berbicara tentang mental illness ini. iya. Kalau di Amerika sendiri, dari data yang saya baca itu 1 dari 5 orang itu menderita mental disorder. 1 dari 5 orang. Jadi kalau kita satu rumah itu ada 5 orang, jadi 1 orang di dalam rumah itu bayangannya seperti itu. Dan ini nanti kita bicara penyebabnya ya, jadi bisa dimengerti sekali. Dulu itu ada guyonan dia dengan temen itu. Kalau di Indonesia atau di negeri Muslim atau di negeri berkembang ya, obat yang banyak dipreskripsikan atau obat yang banyak diresepkan itu adalah painkiller. Painkiller itu kayak misalkan paracetamol, ibuprofen gitu, tapi gitu ya. Jadi Ponstan ya kalau di sakit gigi, pokoknya yang painkiller. Tapi kalau di barat yang paling sering di resepkan itu adalah antidepresan. Dan kenyataannya memang demikian ya. Hidup di barat setelah 17 tahun di Inggris ini, saya jadi tahu gitu loh. Saya jadi paham kenapa. Karena pressure of life itu sangat berbeda gitu ya. Di Indonesia itu bisa dibilang a bit lay back atau sedikit santai. Kalau di sini kalau santai ya kegerus gitu, nggak bisa apa-apa Hmm, kalau santai. Jadi ada tuntutan, apalagi hidup di London, ada tuntutan untuk terus bergerak gitu, tanpa ada sebuah momentum untuk reflect atau untuk apa namanya, kalau bahasa kita itu eh, mus- eh, nyantui. nyantuy ya, atau ini apa namanya, muhasabah, nggak Rehat. ada momen Ya, muhasabah. muhasabah, nggak ada momen seperti itu, nggak ada. You have to run gitu until you collapse gitulah istilahnya. Hmm, Jadi iya, memang 1 di antara 5 orang di Amerika sendiri mereka menderita itu. Jadi ya kita berharap lah itu nggak sampai di Indonesia gitu ya. Insya Allah sebelum itu terjadi kita sudah tahu bagaimana mengatasinya. amin, amin ya mujibah sailin. Berarti ini benar-benar fenomena lama, cuma akhirnya sekarang makin berkembang aja nggak Ustazah ya? Urusan Betul. ininya, apa namanya, berbagai cabang-cabangnya gitu ya. Iya, benar, benar. Luar biasa emang ini kalau seandainya nggak segera nggak segera dideteksi secara dini, sahabat muslimah pastikan. Nah, untuk akhirnya mendeteksi kembali gitu ya, saya ingetin berulang kali nih. Karena kita pengennya akhirnya jadi pemuda yang berkontribusi. Sekarang kalau seandainya pemudanya aja, apalagi Indonesia yang terkenal nyantui ya, kalau di area saya kemarin Ustazah, Mbak, waduh mohon maaf nih kalau nanti kebalik-balik ya sahabat Nggak muslimah yang mohon apa-apa. dimaklumi. Di daerah saya itu akhirnya ada mahasiswa yang bunuh diri lantaran hampir bunuh diri. Mau masukin diri ke eh kita istilahnya apa ya? Ini bunuh diri di jembatan. Jadi pengen loncat dari jembatan itu akhirnya karena masalah apa? Orang tuanya yang meninggal, terus kemudian ditambah lagi nggak punya laptop, skripsian dan sebagainya. Akhirnya untungnya ada orang nari dan nggak jadi deh. Iya, Subhanallah. begitu ya sahabat muslimah ya. Dan ini nggak satu Selanjutnya dua nih ya Mbak Sada, ya, ini kalau kita dari banyak berbicara tentang kali masih ya tentang kan. mental illness, Hmm. iya, tentang mental illness ini nggih, penyebab munculnya banyak masalah di kesehatan mental ini apa nggih, Ustazah? Oke, jadi kalau kita lihat penyebabnya, ini banyak faktornya ya. Jadi nggak hanya satu. Oh, karena kamu nggak kuat iman, misalnya gitu. Ada yang bilang, bahkan saya dulu termasuk orang yang seperti itu, bahwa kamu nggak paham kodok-kodar, makanya kamu punya sakit jiwa gitu. Oh, saya sempat Astagfirullah. juga kayak gitu, Ustazah. Ya semoga Allah memaafkan saya, mengampuni saya, dan teman yang mungkin saya ajak diskusi itu bisa memaafkan saya juga. Dan ini forum yang namanya orang berkembang gitu ya, belajar terus, akhirnya kita bisa tahu bahwa
penyebabnya bukan hanya satu gitu loh. Kalau bukan hanya satu ya nggak bisa kita melihat sesuatu itu dari satu aspek saja. Dari ada banyak. Yang pertama bisa kita jadi bagi menjadi tiga. Jadi penyebab individu, kemudian masyarakat, dan sistem atau negara di mana kita tinggal gitu. Nah, individu ini masih dibagi lagi. Jadi misalkan kondisi biologis. Ya, jadi ada orang yang kondisi fisiknya itu memang cenderung lemah, misalkan dia sakit-sakitan, dia gampang sakit pinggang yang kronis, misalkan gitu. Kemudian dia Apalagi pas ada pandemi. jadi ada vitiligo. Mungkin deh Mbak Mbak Putri tahu ya penyakit vitiligo itu yang ganti kulit itu loh. Jadi kulitnya jadi putih, jadi ada belang-belang Percak. gitu. Bercak-bercak belang di wajah. Yang seperti itu bisa membuat menjadi faktor predisposisi atau faktor resiko sakit mental gitu. Karena dia bisa jadi nggak percaya diri, merasa oh saya itu kurang berguna, saya itu jelek dan untuk apa hidup, jadinya depresi gitu ya. Jadi memang ada faktor biologi seperti itu. Atau kemudian orang yang secara genetik ya, genetika punya faktor resiko itu. Jadi misalkan ada keturunan bapak ibunya yang skizofrenia, atau kemudian ada keturunan bapak ibunya yang punya bipolar disorder atau autistic autism spektrum ya, yang seperti itu. Atau ada orang yang punya kesulitan ini secara biologis, mereka memiliki gangguan tidur, jadi dia nggak bisa tidur. Orang yang nggak bisa tidur bisa dibayangkan ya selalu lemah, kemudian bisa ada low mood gitu ya, moodnya jadi low, Kayak akhirnya Michael Jackson itu kan juga gitu nggak, Zada? akhirnya minum pil tidur ya supaya bisa Hmm, tidur gitu, dan akhirnya menjadi apa, ketagihan pil, jadi menjadi drug abuser. Jadi penyebabnya bisa banyak, itu masih biologisnya. Nanti ada dari kondisi psikisnya itu bisa jadi dia adalah orang yang memiliki trauma di masa kecil, misalkan trauma psikis di masa kecil, jadi dia di abuse sama orang tuanya misalkan gitu. Kemudian dia mungkin anak yang selalu dimanja, jadi dia nggak punya kemampuan untuk memanage emosi, memanage stres gitu ya. Akhirnya ketika dia dewasa, jadi ini yang selalu, karena saya juga memberikan parenting kelas, selalu memberikan apa saja yang anaknya inginkan gitu. Jadi ketika anak ini besar, misalkan dia apply pekerjaan, dia cari kerjaan, nggak dapat kerja, ya tantrum gitu, nggak bisa handle stres ini tadi. Kuliah nggak lulus, tantrum juga, nggak bisa hmm, handle stres, akhirnya apa gitu. Jadi faktor relate banget sama mahasiswa. iya, jadi upbringing atau tumbuh kembang dia yang kurang support gitu ya, itu juga berefek juga. Kemudian bisa jadi dukungan lingkungan penyebab dari jadi kehidupan kita yang serba individualis itu membuat kita itu jadi nafsi-nafsi gitu ya. Lo gue gitu. Terserah kamu mau nyemplung ke jurang, ya monggo. Kamu mau dugem, ya silahkan. Itu kehidupan. Jadi ada kecenderungan kita itu nggak peduli gitu, ya kan? Lingkungan yang seperti ini akhirnya membawa sebuah konsekuensi, orang jadi ngerasa mungkin sendiri, nggak ada support system. Ya kalau udah nggak ada support system, dia menderita sendiri. Akhirnya sesuatu yang kecil, ya hanya misalkan contoh sederhananya kalau sekarang zaman Instagram, like-nya nggak sampai 100, dia Hmm, bisa dia bisa jadi stres atau depresi gitu loh. Ya ada kasus yang seperti itu gitu, dan ini bisa disebabkan karena kondisi psikis dia yang memang dari awal sudah bermasalah. Kemudian ada kondisi spiritual. Spiritual ini yang mungkin nanti penting dalam bahasan solusi gitu ya, karena orang yang tidak dekat dengan Allah itu biasanya mereka akan dekat dengan yang lain kan gitu ya. Siapa itu, apa itu, nah itu banyak sekali, bisa bisa jadi dekat sama manusia, bisa jadi bisa dekat opa-opa. manusia dalam setan dalam bentuk manusia gitu ya, atau apapun lah. Yang jelas kalau nggak dekat sama Allah pasti dekat sama yang lain. Akhirnya ketika dia menghadapi ujian hidup, mereka tidak bisa mengembalikan apa sih sebenarnya hakikat hidup itu, saya harus memproses hal ini tuh kayak gimana gitu, mereka nggak tahu gitu. Nah, kemudian yang masyarakat ini, jadi masyarakat yang tidak aware tentang mental illness juga akan menambah permasalahannya semakin luas. Masyarakat menganggapnya sepele, ya. Masyarakat menganggapnya bahwa ini adalah hal yang jelek atau stigma, jadi disembunyikan, nggak perlu mengakui, nggak perlu cari terapi. Kalau ketahuan pergi ke psikolog, nanti
dianggap gila. Kalau ketahuan pergi ke dokter psikiatri, nanti nggak apa, misalkan anakmu nanti nggak dapet jodoh, misalnya gitu ya. Jadi stigmatisasi ini benar-benar membuat permasalahannya semakin parah gitu. Dan juga yang terakhir adalah bentuk sistem atau negara yang di mana kita tinggal. Jadi ada promosi besar-besaran untuk mengejar kepuasan pribadi. Ada promosi besar-besaran untuk bebas bergaul, bebas memakai apa saja. Untung rugi itu dinilai dari materi, ya. Dan ketiadaan Allah atau Tuhan dalam kehidupan keseharian di berbagai aspek itu menjadi sumber masalah juga gitu. Jadi nggak hanya individu, masyarakat, negara pun berperan di sana. Karena kalau kemudian semuanya adalah materi, mengejar materi, GDP gitu ya, maka yang muncul adalah kehidupan yang sangat dry gitu ya, atau apa sih namanya, kering kerontang, jiwanya kering kerontang, nggak ada isinya sama sekali. Ya wajar kalau kemudian orang itu menjadi depresi, orang itu menjadi anxious atau cemas dan seterusnya. Jadi banyak aspek, tapi aspek yang paling besar pengaruhnya itu adalah aspek sistem yang diterapkan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, kalau ini satu contoh ya, satu contoh kekuatan sistem. Kalau seseorang itu pergi ke pondok, dia nggak biasa sholat tahajud. Tapi karena di pondok itu diharuskan bangun jam 3, kalau nggak digebyar sama air gitu ya, maka mau nggak mau kita juga akan bangun, ya kan? Ketika itu sehari 2 hari susah, setelah sebulan, mungkin 3 tahun atau 2 tahun di pondok, keluar dari pondok, mereka akan ngerasa, aduh kok nggak enak ya nggak sholat tahajud. Bahkan body clock-nya dia pun akan bilang, hei jam 3 bangun gitu, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa penerapan sebuah sistem itu sangat berefek dari orang yang mungkin semula sebenarnya punya kecenderungan sakit mental, ya, tetapi karena ada prevensinya, kemudian ada penanganannya, kemudian ada penyuluhannya, maka kecenderungan itu tidak menjadi kenyataan atau tidak menjadi penyakit, justru malah sembuh, malah kembali normal gitu. Panjang ya penjelasannya Mbak Putri. Iya, saya akhirnya juga tersadarkan. Ya Allah, semoga akhirnya juga orang-orang yang saya solusikan karena nggak paham kodok-kodar itu bisa memaafkan saya juga ya. Ternyata seluar biasa itu sahabat muslimah. Dari segi individu, masyarakat maupun negara. Individu aja ada 3 cabang dari pembahasan biologis, psikis sampai spiritual. Kemudian kalau kita berbicara masyarakat, iya sih kerasa banget masyarakat hari ini benar-benar individualis. Dan saya bisa ngeriletin tadi tuh kenapa akhirnya bisa menjadi mendunia, karena ya emang sistemik ya Ustadzah ya. Sistemik, benar-benar sistemik. Akhirnya kita bisa merasakan semuanya. Waduh. Dan saya juga sepakat sih Ustadzah tadi kalau seandainya di pertanyaan pertama itu apakah juga karena lemah iman masyarakat gitu, kok akhirnya banyak terjadi mental illness, atau ada yang lebih dari itu Ustadzah? Iya, pertanyaan seperti ini itu very judgmental ya, kurang pas ya, kalau bahasa saya itu very loaded question. Jadi pertanyaan itu perlu dipreteli dulu. Kenapa sih orang sampai bilang, oh kamu punya mental illness atau kamu punya gangguan jiwa, kamu nggak sehat jiwanya, berarti kamu lemah imanmu. Ini satu, bikin orangnya semakin depresi, yang sakit gitu ya. Kemudian yang kedua, nggak membantu sama sekali gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mungkin datang dari tempat yang baik gitu ya, peduli. Mungkin dia, jadi kita bisa preteli, pertanyaan ini muncul karena biasanya ada anggapan bahwa psikologi, kesehatan jiwa, bahasan tentang mental illness itu adalah bahasan yang dilandasi oleh atau pondasinya dibangun oleh orang-orang barat. Gitu. Memang orang barat sendiri baru membuat teori segala macam itu di tahun 70-an, di tahun 60-an. Sebelum itu memang nggak banyak gitu. Jadi dan orang barat sendiri yang memang literaturnya yang kemudian dipakai oleh para dokter yang ada di Indonesia. Bahkan ketika saya dulu kuliah di kedokteran itu ya Sigmund Freud itu bukunya kamus utamanya untuk psikiatri ya, itu Sigmund Freud itu yang teorinya ya ada yang benar, ada yang aneh gitu. Misalkan kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan mendasar, misalnya gitu ya. Itu contoh sederhananya. Jadi banyak orang yang karena menganggap
ini adalah benar-benar pure dari barat, akhirnya apa? Akhirnya anti sekali bahwa kalau kalau kamu itu Hmm. kalau kamu punya mental illness berarti kamu itu nggak deket sama Islam, kamu itu nggak punya iman atau kamu lemah imannya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tadi sudah sampaikan penyebabnya kan banyak Kompleks. gitu. Spiritual strength atau kekuatan spiritual itu adalah salah satu aspek yang nanti akan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan tapi kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW sendiri sudah ada konsep tentang kesehatan jiwa ini. Cuman mungkin lafadznya tidak kemudian dilafatkan sebagai mental illness, mental disorder yang segala macam. Ya, jadi salah satu contohnya Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan rasa malas dan rasa takut, misalnya gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu acknowledge atau mengakui bahwa kita manusia itu nanti akan punya rasa malas, low mood, ya, nggak punya semangat, nggak punya gairah, gitu ya. Kemudian rasa takut, ya, cemas, anxiety disorder. Tadi kan kita udah bicara. Jadi Rasulullah sudah mengakui bahwa at some point manusia itu akan merasa seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukankah di dalam Al-Quran pun itu ada sebuah lafaz-lafaz yang kita kenal, mungkin kalau kita sering baca Al-Quran, ada nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsul mutmainnah. Bahkan ayatnya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu menunjukkan bahwa nafs itu apa? Nafs itu adalah sebuah jiwa, gitu ya, jiwa, atau dalam kalau dilihat terjemahannya memang jiwa, ya. Dan itu adalah psyche, itu adalah psikinya atau psikolognya manusia, psikisnya manusia, itu nafs itu di situ. Jadi sebenarnya tanpa didiking lebih lanjut, jadi ini memang teori ini mulai sekarang sudah dimunculkan oleh banyak psikolog Muslim, ya, di Amerika ada, di Malaysia ada, sudah mulai ada psikologi. Jadi ada dua approach mereka. Approach yang pertama, mereka membuat psikologi barat sebagai pondasi, kemudian diinfuse nilai-nilai Islam itu dimasukkan dalam terapinya, atau mereka benar-benar mulai dari basic. Jadi ada Islamic University yang ada di Qatar, itu mereka membuka cabang kuliah S1 Islamic Psychology gitu. Jadi mereka ingin membangun psikologi dari pandangan Islam yang itu tadi, yang di zaman dahulu, zaman Rasulullah, dan di Quran itu sudah disebutkan, cuman lafaz yang dipakai itu mungkin sedikit berbeda kan gitu. Jadi bukan karena lemahnya iman gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengenali bahwa kita itu nanti akan merasa depresi, panik, kemudian cemas dan seterusnya. Dan apakah benar demikian bahwa orang itu tidak kuat akidahnya berarti dia itu akan punya gangguan mental? Enggak juga, tidak selalu demikian. Yang pertama, hanya Allah yang tahu kekuatan iman kita. Enggak ada orang yang tahu. Bahkan kita sendiri mungkin enggak tahu seberapa kuat iman kita. Makanya kadang ujian pun datang tiba-tiba, ya Allah, kok aku diuji seperti ini, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah sudah menjanjikan kepada hambanya dalam surah Al-Ankabut, kan disebutkan, ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu mengatakan beriman tanpa kemudian diuji? Bahwa kamu akan selalu diuji, ya. Jadi justru orang yang diuji dengan kesehatan mental, mental disorder itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, gitu loh. Bukannya kemudian imannya malah lemah, ya kan? Justru sebaliknya, dia yang menderita depresi itu adalah ujian dari Allah gitu. Dan itu menunjukkan bahwa iman dia itu benar-benar signifikan di hadapan Allah gitu. Nah, jadi karena penyebabnya bisa jadi banyak gitu ya, Mbak Putri. Ada bisa jadi karena dia punya faktor risiko genetiknya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian bisa jadi memang dia nggak punya support network, bisa jadi karena memang dia belief sistemnya itu perlu dibenahi. Jadi ada orang, ini contohnya ya, ada orang yang takut neraka. Ini saya pernah melihat sendiri, dia sangat takut neraka sampai dia itu merasa depresi. Ya Allah, saya nanti masuk neraka, sampai dia benar-benar depresi, nggak mau bangun dan seterusnya gitu ya. Dan padahal di dalam Islam, kalau khauf itu harus diiringi dengan roja gitu kan. Di dalam Islam kalau misalnya takut,
Itu sepaket, nggak bisa hanya takut neraka tapi nggak berharap rahmatnya dan ampunannya Allah. Nggak bisa, harus sepaket supaya kita itu mentally balance atau seimbang gitu. Jadi bisa jadi karena memang mereka adalah tipe orang yang kurang bisa memanage stres, kurang bisa slow down, nggak bisa bagaimana sih recharge diri mereka sendiri gitu ya, nggak bisa bagaimana, nggak bisa melihat apa namanya, bagaimana bisa relax gitu ya, bagaimana mind atau benak dia itu bisa tenang gitu. Nggak ada orang yang seperti itu. Jadi pikirannya itu muter aja, setelah ini setelah ini itu ada orang yang seperti itu. Ada yang isinya santai aja juga ada gitu ya, sampai nggak produktif sama sekali. Subhanallah ya. Jadi dan yang terakhir kita harus apa namanya, memahami ya, ketika orang bilang, oh imanmu itu nggak kuat gitu, apa makna iman ini gitu, apa maknanya? Kalau kamu bilang iman gak kuat itu, apakah berarti saya itu nggak paham kodok kodar, atau saya itu nggak percaya sama kekuatan Allah, atau apa, yang mana, itu harus jelas gitu ya. Tapi yang harus kita benar-benar ingat bahwa perilaku itu sangat bergantung kepada pola pikir, dan juga pola pikir itu berpengaruh pada perasaan kita. Makanya kalau kemudian nanti kita akan ingin mengontrol diri kita, berarti pola pikir kita itu yang harus kemudian berubah gitu ya. Subhanallah, ini sangat-sangat luar biasa kompleks sekali ya Ustazah ya. Ya, ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sahabat muslimah, jika memang ingin mendiskusikan pertanyaannya, silahkan di drop di kolom pertanyaan ya, sambil kita menyelesaikan diskusi kita pada malam hari ini. Wah, berarti ini nggak bisa justice nih sahabat muslimah. Kamu nggak paham kodok-kodar, kamu imannya lemah dan sebagainya. Karena Rasulullah sendiri juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita nanti juga akan mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Oleh karena itu perlu untuk diluruskan kembali definisi imannya. Dan ini juga salah satu jalan juga akhirnya untuk akhirnya meng-up lagi semangat kita yang naik turun ini. Baik-baik Ustazah. Nah Ustazah, kalau seandainya kita berbicara tadi, kan deket banget ya sama Islam. Kalau hari ini kondisi masyarakat itu masih individualis, kemudian kondisi negara juga hari ini rasanya mengkondisikan kita untuk stay pada apa? Menghamba pada materi-materi prestis, terus habis itu jabatan, like, apalagi tuh. Oh, sekarang kan apa-apa dihitung oleh angka. Dan juga individunya narsistik gitu ya, dan sebagainya itu. 3 komponen tadi kan sudah kita bahas nih Ustazah. Emang akhirnya kalau kita berbicara, adakah kemudian Islam memberikan pandangan terhadap urusan mental illness ini? Dan nanti kalau seandainya memang Islam itu memberikan pandangan, ketika Islam itu memberikan solusi lewat negara, mungkin apa udah nggak ada yang namanya mental illness ini di tengah-tengah kita semua? Oke. Nah, jadi apakah kalau kemudian sudah ada negara, berarti nanti ada negaranya menerapkan Islam, berarti mental illness itu nggak ada gitu ya? Ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan, kalau Islam tegak berarti nanti nggak ada orang miskin gitu ya? Ya tetap ada, karena miskin kaya itu adalah sunatullah. Orang sakit sama sehat itu sunatullah, pasti ada. Berarti nggak ada orang kanker, orang sakit kanker, ya ada gitu loh. Nah, yang membedakan adalah sama seperti kemiskinan, itu ada kemiskinan yang sifatnya kultural dan ada kultural, natural, dan struktural kan gitu. Sama juga kesehatan mental itu ada yang sifatnya memang individu ya, dalam arti natural. Jadi orang seperti yang disampaikan, dia memang ada kecenderungan di sana secara genetik, secara psikis, secara individu, secara biologis, dia punya kecenderungan ke sana. Kemudian kode Allah menetapkan dia punya sakit itu, ya itu akan terjadi. Yang membedakan karena kalau Islam diterapkan akan ada aspek-aspek prevensi, akan ada aspek-aspek yang solusi. Kemudian belum lagi nanti aspek healthcare-nya itu free misalkan gitu ya. Berarti orang sebelum sakit sudah mencari solusi gitu. Sebelum parah banget mereka punya keinginan untuk ketemu psikolog atau psikiatri karena nggak harus bayar misalkan. Itu sudah membantu sekali untuk proses penyembuhan, karena semakin awal terdeteksi dan mencari bantuan di awal, maka semakin cepat penyelesaiannya kan gitu. Nah, jadi yang membedakan di situ. Tapi karena gaya hidup sekarang adalah gaya hidup kapitalis yang semuanya serba materi, serba uang, mengedepankan foya-foya, mengedepankan image, mengedepankan harta gitu ya. Bahkan kadang kita menghitung hartanya orang, para YouTuber itu ya, berapa miliar sih? Iya. Aduh, ada cuma bikin Bikin video aja hasad.
ya, berjuta-juta gitu ya. Ah, besok aku jadi YouTuber. Berapa banyak anak SD sekarang cita-citanya jadi apa? YouTuber. Kenapa? Udah Youtuber. terkenal, ya kan? Banyak duit, ya. Emang, tapi padahal beban mentalnya juga banyak. Jadi semuanya dihitung dari duit, semuanya dihitung dari materi. Semuanya individualis, semuanya serba bebas. Ini yang kemudian menambah jumlah angka dari kesehatan mental itu membludak gitu, menambah besar. Karena kalau nggak seperti itu, berarti saya itu nggak sukses. Kalau nggak seperti itu, berarti hidup saya itu cuman apalah atuh gitu ya, apa adanya, nggak ada Nah, artinya sama sekali serbuk gitu. marimas biasanya. Padahal nggak ada seperti itu. Nilai kehidupan yang seperti itu tuh nggak ada gitu ya. Jadi yang membedakan adalah jumlahnya tidak akan prevalensinya tidak akan sebesar sekarang gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak ajaran-ajaran di dalam Islam yang sudah memberikan prevensi ini tadi. Apa saja bisa kita list. Yang pertama, Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu mengontrol cara berpikir ya. Proses konsep husnudon kepada Allah, husnudon kepada sesama, positive thinking itu sudah selalu diharuskan, bahkan haram untuk bersuudon. Nah itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa psyche kita atau secara psikologi kita itu harus selalu positive thinking, positive outlook gitu. Itu sudah memberikan kesehatan mental yang luar biasa. Yang kedua, Allah mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat itu apa? Itu adalah waktu di mana kita memutus rantai kita dengan orang di luar kita. Itu adalah masa kita langsung berhubungan sama Allah SWT. Ya kan, kita tinggalkan semua urusan dunia, makan, masak, dan seterusnya, kita menghadap Allah SWT. Itulah momen tersendiri. Kalau orang sekarang itu namanya apa? Meditasi. Yoga, Iya, meditasi. Nah, itu mereka dijual itu. Bahkan ada aplikasi bagaimana kamu bisa tidur pules. Jadi mereka menjual aplikasi untuk meditasi. Padahal Islam sudah mengajarkan sejak zaman dulu ada proses yaitu sholat khusyuk di mana kita langsung berhubungan sama Allah, berdoa kepada Allah tanpa ada gangguan dunia. Dan itu kita in tune dengan emosi kita sendiri. Sholat yang khusyuk itu kan sholat yang bagus, dan sholat yang khusyuk itu bukan sholat kemudian ingat, oh iya saya kemarin harus mengerjakan PR. Oh iya, ini apa namanya, dompet saya tadi ketinggalan di mobil gitu. Itu kan bukan sholat yang khusyuk kan gitu. Ya. Kemudian Islam mengajarkan kita untuk berdoa, meminta perlindungan dari tadi rasa malas, rasa takut, dan gangguan jiwa lainnya. Kemudian Islam mengajarkan kita untuk paham qada dan qadar, di mana akhirnya kita bisa fokus kepada hal-hal yang memang ada dalam lingkup kuasa kita dan melepaskan segala hal yang tidak ada di dalam lingkup kuasa kita itu kepada Allah Ta'ala. Proses pemahaman tawakal ala Allah misalkan ya, itu adalah ajaran yang membuat kita tahu mana sih yang harus kita harus stres dan mana yang nggak stres gitu. Itu sudah ada pembagiannya di dalam Islam. Kemudian pemahaman bahwa innamal usri yusra, ya, sesungguhnya setelah kebaikan itu ada, setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Itu akan memberikan kita harapan besar, positive thinking lagi, positive outlook lagi, bahwa oh, penderitaan ini tidak kemudian in vain, kalau bahasa Inggrisnya itu tidak Masya sia-sia Allah. gitu. Ya, penderitaan itu ada value-nya, ada harganya, yaitu apa? Surga nanti di hari akhir, ya. Itu sudah memberikan kita boost mental yang luar biasa kalau kita paham itu. Kemudian juga ajaran bahwa ujian itu kalau kita sabar akan membawa pahala, ya. Kemudian kalau bersyukur ada nikmat itu akan membawa kita pada pahala juga, bahkan dilipat gandakan nikmatnya. Itu juga akan menambah kita, oh kalau gitu saya harus bersyukur gitu ya. Kemudian dan juga yang terakhir itu di dalam ilmu psikologi itu ada namanya cognitive behavioral therapy atau CBT atau terapi perilaku. Terapi perilaku itu adalah terapi bagaimana kita mengubah cara berpikir supaya perilaku kita itu juga berubah. Gitu. Dan itu sudah ada di dalam Islam, sudah dikenal itu, bahwa kalau kamu ingin mengubah seseorang, ubahlah cara berpikirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kita untuk mempertanyakan. Tahu kan ada ini hadis yang menjelaskan Rasulullah bertanya kepada seorang badui, kamu bagaimana kamu membuktikan Allah itu ada? Oh, dari stepnya unta gitu. Nah, itu mengajarkan kita untuk berpikir gitu loh. Bahkan di dalam Al-Qur'an, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala yaqilun, ya, banyak lafaz-lafaz yang mengajar kita berpikir karena berpikir itu akan membuat kita jadi berubah, action kita itu berubah. Jadi what you think is what you feel,
and then what you act gitu. Jadi kalau kemudian kita yang dipikir adalah drama Koreanya kapan ya the next one ya gitu ya. Kapan ya drama Korea nanti apa ya yang terjadi, yang dipikir adalah seri drama Korea. Ya wajar kalau perasaannya ya seperti orang-orang di Korea yang punya perasaan seperti itu gitu. Masya Allah ya sahabat muslimah ya, ini semakin gamblang dan menyadarkan kita bahwasanya meskipun Islam itu bisa menjadi solusi, tapi bukan berarti ketika Islam tegak di atas suatu negeri, bahkan di seluruh dunia, terus kemudian mental illness nggak ada. Tetap ada ya, mungkin nggak semasif hari ini yang akhirnya semua orang kok pusing. Kalau seandainya seorang pusing, ya gimana sahabat-sahabat dulu yang akhirnya harus menaklukkan banyak ekspedisi ya Sadang ya. Kita kenal juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu umur-umur 22, umur 18, bahkan di umur-umur belianya sudah lari kemana-mana. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Tapi kalau kita berbicara Rasulullah sendiri nih Ustazah, bagaimana dengan Rasulullah Ustazah? Apakah akhirnya juga pernah mengalami kondisi mental illness yang kita rasakan seperti hari ini mungkin? Oke. Jadi kalau kita bicara Rasulullah, kita harus berhati-hati melabeli gitu ya, karena kita nggak bisa menyatakan bahwa Rasulullah punya mental disability atau mental illness, astaghfirullah, karena itu berkaitan dengan akidah kita. Kalau dikatakan apakah Rasulullah pernah mengalami intense emotion atau emosi yang intens banget, jawabannya iya, gitu ya. Dan ini dibukukan dalam kitab Sirah Nabawiyah, salah satunya yang terkenal kalau di sini itu Rahiqul Makhtum. Jadi di situ disampaikan ketika wahyu itu berhenti turun ya, atau fatratul wahyi, di situ Rasulullah benar-benar ingin mendapatkan wahyu gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Disampaikan ya, saya baca ininya. Narasinya. Jadi telah sampai diriwayatkan dari Imam Bukhari, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatrah itu terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW itu bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Dan setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ya, ini adalah rasa frustasi yang luar biasa, rasa ya mungkin kalau orang bukan muslim mereka bisa jadi mendiagnosa ini adalah depresi berat karena sudah ada suicidal thought gitu. Tapi kita nggak bisa melabeli itu untuk Rasulullah SAW gitu ya, karena dalam ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah human being, manusia biasa gitu ya, manusia biasa yang juga karena beliau manusia, kita juga manusia, kita bisa relate dengan emosi yang beliau rasakan gitu loh ya. Jadi dan ini hikmahnya Allah menurunkan manusia sebagai seorang nabi, bukan malaikat. Karena kalau malaikat ya dia kan malaikat, gue nggak bisa nyontoh dia gitu. Tapi kalau Rasul itu adalah dalam bentuk manusia, wajar. Oh, Rasulullah pernah sedih banget. Misalkan pada saat meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, dan Khadijah radhiyallahu anha, itu kan di para ulama menamakannya Amul Husni ya, tahun duka cita, tahun yang sangat-sangat menyedihkan sekali bagi Rasulullah SAW, karena dua supporter besar Rasulullah SAW meninggal, sampai kemudian Allah memberikan hadiah luar biasa, yaitu apa? Journey Isra wal Mi'raj ya. Di Isra wal Mi'raj itu Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka, bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Itu sebuah booster mental yang luar biasa gitu. Jadi dan kalau bahasa kita itu holiday lah, itu holidaynya Rasulullah ya. Dan kemudian Allah ingin mengingatkan kembali kepada Rasulullah, misimu itu adalah misi besar dan ujungnya nanti adalah surga gitu ya. Jadi Rasulullah mengalami Amul Husni. Kemudian ketika Rasulullah itu ditolak dakwahnya di depan, jadi ketika Rasulullah SAW sudah pada titik diboikot, kemudian dua orang supporter ini meninggal, Allah yarham, itu beliau kan pergi ke Taif ya kan, mencari nusrah, mencari bantuan. Tapi apa yang dilakukan orang-orang Taif pada saat itu? Malah melempari Rasulullah dengan segala batu dan sudah sampai berdarah-darah kaki beliau ya kan. Ada narasinya begitu, sampai di luar Mekah itu, karena beliau nggak bisa masuk Madinah waktu itu tanpa ada perlindungan ya. Dan
beliau berdoa. Kalau kita baca doanya Rasulullah SAW pada masa itu, benar-benar kita bisa merasakan betapa Rasulullah itu in very sad situation. Jadi beliau sangat sedih sampai ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan agama ini, ya, setelah perjuangan sekian lama, aku takut nggak ada yang menyembah engkau ya Allah. Sampai seperti itu ya. Doanya Rasulullah bisa kita lihat di situ ada rasa sangat-sangat kecewa yang mendalam, sedih yang mendalam gitu ya, khawatir yang mendalam bagaimana nasibnya din Islam ini kalau kemudian aku ditolak ke sana kemari, ditolak di Taif, ditolak, bahkan diboikot dan segala macam gitu. Dan sampai akhirnya setelah itu ternyata ada nusrah dari Aus dan Khosrow di Madinah. Jadi Rasulullah mengalami itu, bahkan ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Rasulullah juga menangis ya, menangis sampai sahabat nanya, ya Rasulullah kok menangis gitu ya. Satu, laki-laki nggak boleh nangis, ini biasa ya kan, anak kecil yang laki-laki, anak laki-laki kok nangis gitu, seolah-olah salah kalau ada anak laki-laki itu punya emosi menangis, emosi sedih, padahal Rasulullah menyatakan ini adalah bukti dari rahmatnya Allah. Rasa air mata ini adalah rahmah yang diberikan kepada Allah kepada manusia untuk anak-anaknya dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasul sebagai manusia, bahkan manusia pilihan, pernah merasakan turbulence emotion atau emosi yang nggak karu-karuan, cemas, panik, sedih gitu ya. Itu dirasa beliau, Masya Allah. Jadi kita pun siapa kita gitu ya, kita pasti akan merasakan itu gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau kamu depresi berarti kamu nggak lemah iman, astagfirullah, ya itu benar-benar, semoga diskusi ini bisa mengubah ya persepsi itu, insya Allah. Masya Allah Ustazah, ini banyak yang testimoni ya, daging banget diskusinya. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya betul ya sahabat, jadi Rasulullah pernah mengalami emosi yang akhirnya macam-macam, kayak kita juga, manusiawi hal tersebut. Sehingga itu akhirnya panduan-panduan yang Rasulullah beri itu bisa kita jadikan pegangan untuk akhirnya kita sehat dan keluar dari urusan mental illness ini, supaya bisa benar-benar berkontribusi penuh gitu ya Ustazah. Baik Ustazah, selanjutnya Ustazah, ini semakin menarik ya, semakin malam semakin menarik. Jadi sahabat muslimah sudah banyak yang melayangkan pertanyaan juga. Jika ingin melayangkan kembali, masih ditunggu ya, untuk akhirnya menemani diskusi kita di malam Senin ini. Iya, kemudian selanjutnya Ustazah, kalau kita mau belajar dari mental illness ini, akhirnya apa yang bisa kita ambil dari fenomena yang mendunia dan mengebum ini tadi? Oke, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari fenomena mental ini, especially di masa pandemi ini ya, bahwa yang pertama masalah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, ya. Kalau kesehatan fisik kita bisa sakit kepala, dapat paracetamol gitu. Kita orang bisa simpatik atau empati. Oh kamu sakit, iya ini lukaku di sini. Oh ya saya kanker, saya kena ini. Orang bisa empati dan simpati karena kelihatan. Tapi mental illness itu karena ada di dalam, yaitu di dalam otak ini gitu ya. Kalau nggak kemudian tersampaikan, bisa jadi orang cuman nganggapnya apa itu gitu ya. Jadi be sensible, be sensitive gitulah kalau bahasa saya. Jadi yang pertama, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pelajaran yang bisa kita ambil dari ini ya. Kalau kita kuat hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah pun akan menjaga kita, dan Allah itu akan memberikan kita kekuatan. Karena ujian itu bisa datang dari kanan kiri. Kalau Allah nggak memberikan kekuatan, ya kita akan crumble, kita akan hancur. Tapi hanya Allah yang berikan kekuatan itu kepada kita. Jadi kuatkan hubungan kita dengan Allah. Kuatkan pemahaman kita tentang hakikat hidup ini. Bagaimana sih saya itu harus menghadapi ujian di dunia ini? Bagaimana sih memframe ya, atau framing the test, atau framing ujian kita supaya kita tidak tenggelam dalam ujian, tetap kita bisa terangkat dari ujian itu, dan kemudian muncul sebagai seorang muslim yang produktif. Tidak hanya muslim yang kemudian repot dengan ujiannya sendiri. Oh saya ada masalah ini, tetapi dia, istilah kalau bahasa Inggrisnya itu raise above, raise beyond gitu ya. Raise beyond what is
the reality. Jadi realitasnya kita memang punya banyak masalah, tetapi banyak sekali ternyata orang-orang yang punya masalah, tetapi justru produktivitasnya keren banget gitu ya. Ada kan? Betul, betul. Dan salah satu contohnya adalah Imam Bukhari. Ini adalah tokoh yang Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau. Ini tokoh yang bagi saya itu sangat inspiratif banget. Keterbatasan beliau, buta gitu ya, menjadi anak dari anak yatim, tidak punya bapak, kemudian dia lahir tidak berbahasa Arab gitu ya, dalam arti beliau Dari lahir di Bukhara ya, Bukhara Ustazah? ya, dari Nah, ya. Uzbekistan yang bukan orang Arab gitu ya. Itu tidak menjadi excuse bagi beliau untuk oh ya sudah, saya nggak punya kekuatan sama sekali, saya nggak punya potensi sama sekali, nggak ada gitu ya. Jadi kalau orang itu memahami hakikat hidup dan bagaimana menempatkan, memframing ujian di dalam hidup, insya Allah mereka akan bisa keluar dari masalah apapun. Kemudian jalin pertemanan dengan orang-orang soleh di sekitar kita, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, orang-orang true real friend, bukan friend yang hanya like and subscribe gitu ya, bukan hanya friend yang cuman online gitu. Oke, online friend it's okay, tapi kita butuh benar-benar teman yang akan ada di samping kita pada saat kita itu down, pada saat kita butuh physical help misalnya gitu, pada saat kita itu memang butuh untuk dirangkul, untuk dipeluk, untuk disampaikan bahwa kamu itu orang yang masya Allah, kamu orang yang baik dan seterusnya. Kita make those friend, those connection. Jadi bukan superficial connection, bukan, tetapi memang true connection gitu ya. Kemudian bantu ubah stigma di masyarakat tentang mental illness ini. Jadi buat diri kita aware, buat orang lain juga aware, jangan ikut-ikutan selfish, jangan ikutan-ikutan gak peduli dengan urusan umat. Ayo kita bangun kepedulian itu dalam diri kita. Dan yang terakhir, karena tentu penyebab terbesar dari masalah ini adalah diterapkannya sebuah sistem yang meniadakan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Tuhan itu hanya di masjid, hanya di gereja, hanya di tempat-tempat ibadah. Nah, itu yang harus kemudian dicarikan alternatif kehidupan yang lain, kan gitu. Dan itu adalah kehidupan yang kemudian dilandaskan kepada Islam, insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Baik, Ustazah. Berarti memang ini sama pentingnya ya sama penyakit fisik gitu, sehingga harus sama-sama disolusikan, dan tadi solusinya harus sampai ke tataran negara supaya bisa segera berakhir. Terakhir Ustazah nih, tips dan trik buat Gen Z dan semua penonton Muslimah News ID, bagaimana akhirnya kita bisa sembuh dari mental illness, Ustazah? Oke, saya buat singkat aja ya. Jadi gini, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, what you think is who you are. Ya, apa yang kau pikirkan itu adalah that is you, gitu ya. What you think is affect what you feel and how you act, how you behave. Itu artinya pola pikir kita itu yang akan menentukan semuanya dalam kehidupan kita. Gitu ya. Apa yang ada dalam benak kita ini itu yang menentukan kita. Nah, kalau kita bicara pola pikir itu ada 4 komponen, yaitu komponen otak, indera, kemudian fakta, dan informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya itu adalah yang kita kenal dengan knowledge atau pengetahuan. Kalau kita itu ingin tahu bagaimana cara menghadapi ujian hidup, ya kita harus mencari pengetahuan tentang Islam itu ngajari kita menghadapi ujian hidup kayak apa sih gitu. Ya, intinya berarti apa? Berarti kita harus terus pupuk informasi itu dengan mencari ilmu, seeking the knowledge, ya. Knowledge yang mengajari kita cara berpikir, knowledge yang mengajari kita memframingkan sebuah masalah, bukan hanya syarat-syarat sholat 1, 2, 3, itu juga penting gitu ya, tapi bukan knowledge yang sifatnya hafalan, gitu loh. Karena knowledge yang sifatnya hafalan itu hanya menjadi tumpukan informasi, tapi knowledge itu adalah knowledge yang akan bisa mengubah cara kita berpikir. Dan itu ada prosesnya, itu spesial, nggak sembarangan bisa membaca. Itu hanya menumpuk informasi gitu ya, membaca. Tapi knowledge yang membentuk sebuah kerangka berpikir itu adalah knowledge yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, kemudian dijawab seperti yang kita lakukan sekarang ini, Mbak Putri, dan kemudian menjadi sebuah kerangka. Kemudian yang
dan untuk seperti bacalah hal-hal yang bermanfaat untuk kita, ya. Nonton TV boleh, tapi jangan kemudian ketagihan, ya. Ketagihan itu juga disorder, ya, mental disorder, ya, ketagihan Oh, drama disorder juga Korea. Ustazah Ge. Iya, apa namanya, addiction itu disorder, dan semua addiction itu nggak bagus. Addiction gadget, addiction game, addiction apa namanya, TV, segala macam addiction, drug addiction, bahkan eating disorder, ya, makan tapi nggak jelas gitu, ya, itu bisa jadi disorder juga. Nah, jangan kita isilah benak kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Boleh nonton TV, tapi jangan jadi apa namanya, apa sih, addiction, ya, addicted gitu, ya, addicted drama Korea, addicted tersanjung 1 sampai ke 7 misalkan, addicted segala macam. Jadi Sekarang bukan eh, 1 sampai ke 7 Ustazah, 1 sampai 25. subhanallah, ya itu. Ya memang program TV itu kan game TV itu memang apa namanya, di setup untuk membuat kita addicted gitu, supaya kita engaging terus, akhirnya dijual lah itu iklan segala macam. Memang lagi-lagi baliknya adalah generating money kan gitu. Jadi pahami konsep dan kodok dan kodar, baca kisah-kisah para nabi, baca kisah-kisah para sahabat gitu, ya. Kemudian kuasai atau optimalkan apa-apa yang kemudian bisa membuat kita itu jadi produktif, insya Allah. Dan yang paling penting, cari guru. Milikilah seorang guru, seorang mentor, seorang musyrifah, seorang murabi, siapapun yang itu akan memberikan kita guidance. Para sahabat gurunya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah gurunya adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril gurunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, misalkan Imam Bukhari itu ada gurunya, Imam Syafi'i gurunya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, semuanya itu pun turun temurun ada gurunya. Jadi guru itu penting, ya, nggak hanya baca buku nggak hanya dengerin kajian online, podcast boleh gitu, tapi we need somebody, kita perlu seseorang yang ada di sana yang bisa kita ajak diskusi, dan itu yang akan membuat kita punya kerangka berpikir, insya Allah itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, pertanyaan tadi sekaligus menutup ini ya, diskusi kita. Tapi tenang sahabat muslimah, silahkan jika ingin bertanya masih kita perkenankan ya, karena setelah ini akan ada sesi diskusi. Oke, kalau Ustazah Yumna akhirnya memberikan tips kepada kita semua sahabat muslimah, yakni jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Dan bersamai masalah mental ini ya dengan ilmu. Nah, apapun itu bersamai dengan ilmu. Cari murabi, cari musyrifah, cari mentor gitu ya, yang akhirnya bisa kita ajak diskusi untuk menyelesaikan problem yang sudah mendunia ini. Baik, terima kasih Ustazah Yumna. Coba kita jawab pertanyaan dari sahabat muslimah yang sudah masuk kepada kita nih. Nih Ustazah, ini menarik nih Ustazah nih. Dari sekian banyak pertanyaan, ada dari Kak Jusnanas. Waduh, namanya Jusnanas ini. Assalamualaikum Ustazah, apakah ruqyah bisa menjadi penyembuh mental illness? Oke, wah, menarik sekali ini. Ya, ini memang debat ya di antara para psikolog muslimah. Jadi kalau orang itu sakit jiwa berarti dia adalah kesurupan. Dia itu kena kemasukan jin dan seterusnya gitu ya. Terus terang saya sendiri nggak punya banyak ilmu tentang ruqyah dan seterusnya. Cuman yang saya yakini, jadi gini, apakah itu real? Of course, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menjelaskan bahwa ain itu adalah real, gitu ya. Ain atau hasad itu adalah real. Kemudian bahkan Rasulullah mengajari kita untuk ada zikir pagi dan petang, ada ajaran kita untuk meruqyah diri kita sendiri kan gitu. Cuman saya melihatnya ruqyah itu adalah bagian dari proteksi. Kita memproteksi dari hasad dan seterusnya. Memang ada ruqyah untuk cure atau untuk menyembuhkan gitu ya. Tetapi saya sebagai dokter ya, saya sarankan jangan sampai kemudian itu satu-satunya upaya. Kita harus mencari segala macam, karena banyak yang kemudian sakit kanker, ruqyah aja udah selesai. Kita harus meletakkan setiap masalah itu pada tempatnya, gitu ya. Kalau sakit kanker ya harus cari solusinya, entah itu radioterapi, imunoterapi, segala macam. Kalau kemudian sakitnya mental disease, mental illness, ya kita harus cari orang yang bisa menyembuhkan itu sembari ruqyah juga, gitu. Jadi ruqyah bisa dilakukan pada siapapun,
kapanpun gitu ya. Tetapi kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita juga bahwa sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan apa namanya goyah tertentu gitu loh ya. Jadi kalau kemudian dia sakitnya mental illness ya dia harus ketemu psikolog, dia harus ketemu psikiatri, dia harus kemudian mungkin terapinya ringan aja namanya terapi perilaku atau bahkan talking terapi itu bisa menyembuhkan penyakit mental kalau kemudian itu masih simple atau yang lebih ekstrim bisa dengan obat-obatan. Kalau orang skizofrenia, bipolar disorder, depresi yang berat itu kan harus pakai obat-obatan, antidepresan dan seterusnya. Jadi saya pikir ambil dua-duanya gitu ya, ambil dua-duanya. Allah maha penyembuh, kita nggak tahu yang mana kemudian yang akan menyembuhkan. Bisa jadi ruqyahnya, bisa jadi obatnya. Tapi sebagai muslim kita disunahkan untuk mencari solusinya, ya kita ambil setiap solusi yang memang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik Ustazah, berarti mengambil solusi yang tepat ya, bukan cuma memfokuskan pada ruqyah saja, tapi ambil semua solusi yang akhirnya bisa menyembuhkan mental illness tadi. Oke, selanjutnya Ustazah, dari Kak Tia M. Khairiyah nih, beliau menanyakan apakah widowhood itu bentuk mental illness karena melawan fitrah Ustazah? Maaf Mbak, gak kedengeran. Apakah widowhood? Oh, iya. Dari Kak Tia Khairiyah, jadi beliau menanyakan apakah widowhood itu bentuk mental illness karena melawan atau menekan fitrah gitu ya. Oke, Mbak Putri bisa didefinisikan widowhood. Saya baru baca kemarin istilah widowhood ini. Saya nggak pernah denger ini. Widowhood itu kayak apa? Menunda pernikahan Ustazah. Oh, I see. Ini istilah yang nggak ada ya dalam bahasa Inggris widowhood sebenarnya. Oh, tapi ini apa namanya yang lagi trending di Indonesia itu? Iya, mungkin Jadi orang bukan Indonesia kan widowhood ya kreatif. istilahnya ya. Ya, kreatif ya. Jadi mereka ya kalau di sini Ini nih, biasanya yang di Inggris tertawa melihat kita sahabat muslimah. saya kemarin nyari ya ada widowhood, ada judul memang widowhood. Apa ya widowhood itu ya? Oh, udah nyangka sih kayaknya ini orang-orang yang menunda hubungannya sama pernikahan, sama parenthood, motherhood, ini widowhood gitu. Jadi waiting saya menunggu itu justru saya itu menunggu pangeran saya datang gitu pikiran saya. Ini menunda dengan ini ya. Jadi waduh panjang ini penjelasannya kalau widowhood karena kalau kemudian menunda pernikahan itu dengan alasan misalkan saya itu nggak pede, saya itu jelek, saya itu nggak ada gunanya. Nah itu berarti memang sumbernya adalah depresi atau ketidakpedean yang berefek kepada self image gitu kan. Nah itu bisa jadi memang dia punya kesehatan jiwa yang sedikit terganggu gitu ya. Jadi tapi kalau penyebabnya saya nggak pingin, saya takut nanti nggak bisa menghidupi anak, misalkan saya nggak punya rumah, saya memang nggak punya fasilitas gitu ya, untuk punya anak dan menghidupi mereka, ya itu sesuatu yang saya pikir adalah logical dan praktikal. Nggak mungkin lah kemudian kita, ya iyalah menikah, oke insya Allah menikah memang rezeki dari Allah, tapi kan hitung-hitungan manusia itu juga perlu gitu kan, nggak kemudian bismillah dengan mata tertutup kemudian menikah nggak tahu tapi hidup gelandangan ya nggak adil juga gitu ngambil anaknya orang. Dan saya yakin orang tua nggak akan membolehkan anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki yang nggak punya apapun untuk dan kemudian nggak tahu bagaimana menghidupi nanti anak perempuannya kan gitu. Ya, oke. Jadi tergantung penyebabnya apa. Kalau penyebabnya itu adalah itu tadi ya, nggak pede, kemudian ada tendensi mereka itu nggak sayang, nggak cinta kepada dirinya sendiri, dalam arti nggak punya self apa sih namanya confident gitu ya, bahwa dia itu adalah orang yang nggak berguna, ya itu perlu dilihat lagi saya pikir. Tapi nggak bisa kalau orang Jawa bilang digebyah uyah gitu ya, bahwa digebyah uyah. Digebyah uyah penyebabnya adalah that's it gitu. Nggak bisa juga, harus dipreteli karena setiap orang kasusnya berbeda. Ada orang yang menunggu karena memang saya ingin kuliahnya selesai dulu. Apakah halal? Ya halal-halal saja. Saya mau menunggu, kenapa? Karena saya ingin orang tua saya misalkan sembuh dari sakit dulu, misalkan gitu. Itu namanya considerate kalau kayak gitu. Oke? Oh, luar biasa ya Ustazah. Saya jadi ini nih. Salah ucap ya tadi ya.
Berarti bukan wethood ya istilahnya. Berarti apa Ustazah kalau istilah ini? Penundaan Apa itu ya ya? istilahnya ya? Iya, kalau bahasa Inggrisnya sih delay marriage, delay. Nggak tahu, mungkin ini istilah baru yang saya baru ngeh juga. Cuman belum pernah dengar saya, Mbak Putri Wedhood. Cuman kalau di sini dulu waktu Pangeran William itu harus apa? Rame Katie sama William, Katie-nya harus nunggu itu waity Katie dulu katanya istilahnya waity Oh, Katie iya gitu. iya Mungkin iya. dari situ bisa jadi. Atau saya aja mungkin yang nggak aware. Baik-baik Ustazah. Nih ya, Kak Tia. Jadi seperti itu ya. Tadi kata Kak Tia dari Mesir ternyata asal Oke. muasalnya. Pembahasan Iya 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 dari Mesir. penundaan pernikahan ini tuh bukan karena yang syar'i-syar'i biasanya. Karena gaya hidup yang akhirnya pengen menjomblo ini. Oh, iya kemarin itu ada free child ya, diskusi tentang free child itu. Memang ada makanya harus dilihat ya. Kemarin saya sempat nulis harus dilihat penyebabnya apa. Ada yang kemudian karena memang ingin menjomblo karena takut menambah masalah dunia, ada yang kemudian Nah, takut global warming gitu ya, segala macam. Tapi eh, ada yang kemudian menjomblo karena memang saya masih ingin bertanggung jawab membahagiakan orang tua saya gitu. Nah, ini kan harus dilihat per kasusnya. Tapi kalau milenial sekarang dan apa istilahnya fenomenanya itu booming dengan alasan yang perlu dilihat dan diperhatikan itu adalah ide ini dijual dalam rangka apa? Itu ide weighhood ini tadi itu dijual itu kenapa kok sekarang dan kenapa kok sangat digembar-gemborkan gitu, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan apa ide kebebasan ya, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membuat diri kita sendiri itu puas, kepuasan pribadi tanpa ada hubungan dengan apa namanya Allah, tanpa ada hubungan dengan akhirat ya. Kalau seperti itu ya masalah besar memang. Jadi kita pun sebagai milenial gitu ya, kita termasuk saya enggak ngaku-ngaku saya masuk Gen Z. ya. Ya saya kayaknya gen ini deh, gen apa ya, gen ABC ini. Jadi nggak, jangan jangan ikut-ikutan, makanya tadi harus dikaji dulu. What you read, what you see is what you think. Makanya hati-hati diskusi semacam ini yang insya Allah akan membuka cakrawala kita bahwa ide weighhood itu nggak hanya apa ya keren gitu, bukan nggak hanya keren, bukan nggak keren, tapi ada sesuatu di balik itu yang kemudian harus dipreteli lagi gitu. Baik, sahabat muslimah, itu ya jawabannya ya. Jadi silahkan pantengin terus dari Muslimah News ID berdasarkan diskusinya juga, nanti biar bisa menambah knowledge yang dijelaskan oleh Ustazah Yumna tadi ya. Saya kalau hari ini kita berguru pada YouTube dan sedangkan yang kita follow, yang kita subscribe itu kurang tepat, ya udah akhirnya kita juga ikut mengamini ide-ide yang ditanya oleh Mbak Tia tadi ya, weighhood dan sebagainya tadi ya. Rasanya sudah jam, kalau di sini hampir jam 9 ya, kurang 8 menit ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Ustazah ya. Boleh? Okay. Ini dari Kak, siapa nih? Linda Hajroh. Nah, dari Kak Linda Hajroh, pertanyaannya, Ustazah, apakah mental illness ini juga berpengaruh dari habit sehari-hari? Mungkin maksudnya ini ya, apakah akhirnya kalau dia kena mental illness itu terpengaruh dari habits yang dia lakukan setiap hari? Oke, sebenarnya malah berkesinambungan ya. Jadi gini, habit itu bisa, jadi gini, tergantung juga. Kalau ngelihatnya, kalau kemudian habit itu baik, maka tidak akan menyebabkan mental illness. Tapi kalau habitnya itu nggak baik, ya akan menyebabkan mental illness. Contoh sederhananya adiksi itu tadi. Kebiasaannya, misalkan dia biasa mau tidur scrolling di Instagram, Facebook, TikTok, segala macam. Habitnya selalu seperti itu, ya. Maka karena banyak ya riset yang menyatakan bahwa social media itu salah satu penyebab terbesar depresi pada anak remaja.
Karena mereka Oh, selalu proyeksi, dia pergi holiday aku enggak, dia kulitnya mulus aku enggak, dia udah lulus S2 S3 di luar negeri aku enggak gitu. Jadi mereka selalu proyeksi pada dirinya sendiri, akhirnya rasa syukur itu jadi berkurang, 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 kepedean berkurang, berkurang, berkurang. Efeknya apa? Dia menjadi orang yang bisa jadi depresi tanpa dia sadari. Dia depresi karena membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang hanya snap gitu ya, snippet hidup itu yang iya, ya masa kita mau pakai daster di foto, di upload kan nggak juga. iya, Pakainya apa? Baju yang pakai iya. ya kan, baju keren, kemudian ada backgroundnya keren, itu yang difoto. Jadi representasinya sangat-sangat bias sekali gitu loh ya. Bias sampai akhirnya tapi kita melihatnya, oh itu kehidupan dia, itu 24/7-nya dia. 24 jam, 7 hari dia kayak gitu. Wajahnya kayak gitu, kerudungnya kayak gitu ya, bajunya kayak gitu. Akhirnya yang terbentuk adalah image bahwa saya itu nggak keren, saya itu miskin, saya itu nggak beruntung kehidupan saya gitu ya. Dan itu habit yang tadi scrolling dari cuman scrolling itu bisa mengantarkan pada depresi. Makanya hati-hati dengan habit kita. Ada ya sebuah pernyataan, saya lupa sekuensinya gimana, tapi what you think become what you feel become your behavior become your habit gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, misalkan uh, saya itu masya Allah loh, misalkan ya, saya itu masya Allah loh diberi Allah nikmat yang luar biasa, misalkan gitu. Dan kita merasa bahagia, happy. Kalau kita happy, ketemu orang juga assalamualaikum, happy. Nggak kemudian apa sedih gitu ya, assalamualaikum gitu, Iya. bahagia gitu. Akhirnya yang muncul apa? Kita selalu happy sampai orang itu ngelihat, oh dia itu orangnya selalu seneng gitu ya. Habit kita jadi keluar itu selalu senyum. Karena pikiran kita adalah Allah itu memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita gitu loh. Jadi makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jadi secara tidak langsung apa yang kita pikirkan itu membentuk habit. Habit tadi itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan selanjutnya. Bisa diikuti ya. Makanya tadi saya bilang Iya, iya, susah betul. untuk menemukan ujungnya di mana. Karena apa? Yang menjadi habit kita itu adalah apa yang kemudian kita pikirkan terlebih dahulu dulunya. Jadilah habit. Tapi kalau kemudian yang kita pikirkan adalah hal-hal yang nggak bagus gitu ya, habitnya jadi nggak bagus, ya itu bisa lead kepada mental illness. Makanya untuk break habit berarti ada yang bilang teorinya 21 hari, ada yang bilang 3 bulan gitu ya. Misalkan kebiasaan dia scrolling, misalkan putus itu. Jangan pakai Instagram selama sebulan, misalkan gitu. Puasa Oh, Instagram selama seminggu, misalkan gitu ya. Atau cuman Instagram yang membawa kebaikan. Saya puasa, yang lain-lain saya tutup mata saya, misalkan gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Ya. Masya Allah ya, sadar ya. Berarti memang sampai ini ya, luar biasa itu ya. Satu memengaruhi yang lain, dan akhirnya berdampak pada yang lain juga. Nah, itu habits Betul. tuh. Pemikirannya harus dikontrol, makanannya Hmm. harus dikontrol, semuanya harus dikontrol, sahabat. Memang karena kalau aktivitas manusia tuh pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi urusan habits tadi ya. Masya Allah, sudah jam 9 kurang 3 menit kalau di sini ya. Terima kasih sharingnya hari ini. Tapi sebelum ditutup mungkin ada closing Barakallah. statement atau pesan menggugah untuk sahabat muslimah sekalian yang sampai sekarang masih stay mendengarkan Ustazah. Tadi juga banyak dapat salam. Wah, kangen Dokter Yumna, kangen Ustazah Yumna, dan sebagainya. Semoga sahabat muslimah sekalian tetap sehat ya, insya Allah tetap bersua dengan Dokter Yumna. Insya Allah, amin. Jazakillah khair undangannya Muslimah News ID. It's my honor, my privilege, dan semoga ini membawa manfaat. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri. Jujur saya sendiri nervous ya kalau live itu, karena kita nggak bisa delete gitu ya, apa yang kita sampaikan itu nggak bisa di delete gitu, sudah out there gitu, sudah ada yang ngerekam dan seterusnya. Tapi kalau ada satu hal yang mungkin lupa segala-galanya yang saya sampaikan 2 jam tadi, ingat satu hal bahwa itu aja. What you think is affect how you feel, and that is affect your behavior. Jadi kalau kemudian akhirnya solusinya adalah fokus kepada kerangka berpikir kita, cara berpikir kita.
tumbuhkan keinginan untuk belajar Islam terus-menerus ya, terus belajar mencari ilmu, dan gak hanya numpuk aja, tetapi carilah ilmu yang akan membuat kita itu untuk berubah, dan niatkan itu untuk kita itu menjadi berubah, menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah itu saja. Dan kalau kita dekat dengan Allah, maka mungkin kalau kita punya sakit mental sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, insya Allah kita kembali normal. Tapi kalau lah Allah menguji antuna semua dengan beberapa dengan hal-hal yang sifatnya sakit mental, ya terimalah itu sebagai kode Allah bahwa ini adalah ujian dan ini adalah cara Allah memuliakan saya. Kalaulah saya harus tergantung kepada obat gitu ya, ada ya orang yang punya schizophrenia atau kata bahasa kita adalah orang yang gila, itu tetap mereka itu masya Allah menjadi seorang aktivis. Ada, saya tahu sendiri orangnya, subhanallah. Dan apa namanya, dan itu ya pada saat apa ya, bahasa saya kumat, pada Iya. saat kumat atau ya itu apa, pena itu terangkat dari dia, Allah nggak akan account dia. Tetapi pada saat dia itu oke, masya Allah produktif banget. Jadi intinya apa, ambil itu sebagai sebuah ujian dari Allah ya, sabar dengan itu, insya Allah akan berikan pahala surga buat antuna yang mengalami itu. Dan buat yang lain, be sensible, be kind, baiklah, berbuat baiklah, be merciful gitu ya, supaya orang yang sudah jatuh, kita nggak tahu mereka jatuh, itu bisa terangkat kembali. Mungkin itu saja. Baik, jazakillahu ahsanal jaza. Ustadzah sudah membersamai kita selama 1,5 jam dan memberikan ilmunya yang sangat-sangat powerful. Semoga jenengan diberkahi oleh Allah dan diberikan kebaikan yang tiada putusnya. Baik, sahabat Amin. muslimah, itu dari kami ya. Semoga bisa memberikan sedikit insight malam ini, dan kami juga mohon maaf atas segala kesalahan kata ataupun kalimat yang akhirnya terucap. Semoga Allah mengampuni kami dan sahabat muslimah semua yang juga menghadiri forum ini, dan semoga kita bisa sehat fisik, sehat mental, supaya akhirnya bisa kita berkontribusi lebih banyak untuk agama kita ini. Ihdinas siratal mustaqim, jazakumullah khairan, sahabat muslimah semua. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Putri, see you soon. See you soon. Amin.